Oke, balik lagi ya dengan saya. Kita kembali lagi, kita akan update ya guys ya tentang 17+8 ya, tuntutan kemarin. Ini kalau kita pengen tahu ya apa aja sih tuntutannya, itu sebenarnya udah dijelasin, tapi kalau ada yang belum bergabung atau belum tahu, itu tuntutannya itu udah lama, udah 5 hari yang lalu dibuatnya atau sekitar semingguan yang lalu. Itu ada tuntutan 17+8, tuntutan rakyat, transparansi, reformasi, empati. Nah ini warnanya pink sama hijau. Jadi kalau kalian ada influencer dengan menggunakan foto profilnya berwarna perpaduan antara pink dan hijau, berarti mereka mood protes tersebut. Oke, kita bacakan ya, kalau misalnya ada yang belum tahu. Nah, ini yang pertama, tugas Presiden Prabowo yaitu tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstrasi. 2. Bentuk tim investigasi independen kasus Afan Kurniawan, Umar Amarudin maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28 sampai 30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan. Tugas Dewan Perwakilan Rakyat. 3. Bukan kenaikan gaji atau tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru termasuk pensiun. Publikasikan transparansi anggaran gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah termasuk selidiki melalui KPK. Tugas Ketua Umum Partai Politik. Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis. Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil. Terus yang ke-9, tugas Kepolisian Republik Indonesia ini. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan. 10. Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia. 11. Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindak kekerasan dan melanggar HAM. Nah, ini tugas TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Yang ke-12, segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil, tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi. Tugas Kementerian Sektor Ekonomi. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol di seluruh Indonesia. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dengan outsourcing. Terus yang ke-8 ini, bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran. Deadline-nya ini ada deadline-nya 31, ini berarti harus segera dilakukannya. Lakukan audit independen yang diumumkan ke publik. Tinggikan standar prasyarat anggota DPR, tolak mantan koruptor, dan tetapkan KPI untuk evaluasi kinerja KPK ini. Hapuskan perlakuan istimewa pensiun seumur hidup, transportasi, pengawalan khusus, dan pajak ditanggung APBN. Reformasi partai politik dan kuatkan pengawasan eksekutif. Partai politik harus mempublikasikan laporan keuangan pertama mereka dalam tahun ini, dan DPR harus memastikan oposisi berfungsi sebagaimana mestinya. Susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil. Pertimbangkan kembali keseimbangan transfer APBN dari pusat ke daerah. Batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat dan susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil. Sahkan dan tegakkan UU perampasan aset koruptor. DPR harus segera mengesahkan RUU perampasan aset dalam masa sidang tahun ini untuk menunjukkan komitmen serius memberantas korupsi, diiringi dengan penguatan independen KPK dan UU Tipikor. Reformasi kepemimpinan dan sistem di kepolisian agar profesional dan humanis. DPR harus merevisi UU Kepolisian, desentralisasi fungsi polisi, ketertiban umum, keamanan, dan lalu lintas dalam 12 bulan sebagai langkah awal. TNI kembali ke barak tanpa pengecualian. Pemerintah harus mencabut mandat TNI dari proyek sipil seperti pertanian skala besar, food estate tahun ini, dan DPR harus mulai merevisi UU TNI.
memperkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen. DPR harus merevisi UU Komnas HAM untuk memperluas kewenangannya terhadap kebebasan berekspresi. Presiden harus memperkuat Ombudsman serta Kompolnas. Tinjauan ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan. Tinjau serius kebijakan PNS, PSN, dan prioritas ekonomi dengan melindungi hak masyarakat adat dan lingkungan. Evaluasi UU PNS ini kayaknya. Cipta kerja yang memberatkan rakyat khususnya buruh. Evaluasi audit tata kelola dana Danantara dan BUMN. 17+18 tuntutan ini adalah rangkuman atas berbagai tuntutan dan desakan yang beredar di media sosial dalam beberapa hari terakhir. Tuntutan 7 hari Salsa, Salsair, Jerome Pauline, Sheryl Marilla hasil rembukan jutaan suara rakyat di kolom komentar dan Instagram Story. Desakan 211 organisasi masyarakat sipil yang dipublikasikan melalui website YLBHI, Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia BSHK. Pernyataan sikap Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan UI. Pernyataan sikap Center for Environmental Law and Climate Justice Universitas Indonesia. Tuntutan demo buruh 28 Agustus 2025. 12 tuntutan rakyat menuju reformasi, transparansi, dan keadilan oleh Reformasi Indonesia di change.org yang sudah menerima lebih dari 40.000 dukungan. Bangunan ini berupaya menangkap esensi dari berbagai sumber referensi di atas dan mungkin tidak mengutarakan seluruh detail secara utuh. Rangkuman ini juga tidak termasuk mengesampingkan tuntutan-tuntutan lain yang mungkin juga beredar di waktu yang sama. Kami menunggu. Trust is earned, not given. Trust is earned, not given. Oke. Kami menunggu buktikan suara rakyat. Kami menunggu buktikan suara rakyat didengar. Dari itu semua itu Bang Ferry Irwandi itu selalu update ya. Nah ini udah di tanggal berapa ya, 12 jam. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR RI dengan pimpin fraksi-fraksi DPR RI Kamis 4 September, berarti 2 hari yang lalu. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja luar negeri. DPR RI terhitung sejak melakukan moratorium tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, daya listrik dan jasa telepon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. Ya, apa jasa telepon ya? Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak keuangannya. Pimpinan DPR RI menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui mahkamah partai politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai politik masing-masing telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR dimaksud. DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Pimpinan DPR RI, Wakil Ketua DPR RI. Masih banyak yang belum terjawab soal tim investigasi Biden, nasib teman-teman yang masih ditahan, penegakan TNI dan pengaman sipil, reformasi institusi Polri, dan beberapa poin lain. Kita tunggu tanggapan lanjutan dari semua institusi terkait. Mari kita pantau dan kawal bersama. Nggak perlu teriak-teriak bubarkan DPR, cukup hilangkan tunjangannya, kasih gaji UMR Jogja, tak juga bubar sendiri mereka. Oke, kita sedikit kita terus berteriak ya guys ya, walaupun banyak sekarang ya, banyak konten-konten, dan saya juga nonton konten
volley juga konten pertandingan volley juga liga volley, tapi nggak saya kontenin. Tapi tetap kita harus maksud dari tim-tim Malaka ini, orang-orang pintar ini ya, harus menguasai algoritma tentang tuntutan ini ya guys ya. Dan siapapun yang di luar sana yang melihat ini, terus lihat tentang perpolitikan Indonesia ya guys ya, biar algoritmanya itu menyatu ya guys ya. Jadi kita fokus, kalau semisal ada konten yang bukan tentang ini, silakan skip. Kalau di Instagram atau TikTok skip aja guys ya. Gimana pun biar momentum ini tetap terus berjalan, tetap terus dipantau, tetap terus masyarakat di luar sana nggak capek gitu, tetap semangat terus ya, biar kita menuju Indonesia emas. Karena kalau tidak ada perubahan ya kehidupan ini akan semakin sulit nantinya ya guys ya. Oke, terima kasih, kita uploadnya segini aja. Dan terima kasih karena udah nonton, udah support, udah like, udah komentar. Tentunya kita satu tujuan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.